Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Akbar dari kelas DKPB jurusan DKP, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang metode proses desain dalam metodologi desain. Metode proses desain dalam metodologi desain adalah serangkaian langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk merancang produk, sistem, atau pengalaman pengguna yang efektif. Proses ini membantu tim desain dalam mengidentifikasi masalah, menghasilkan ide-ide kreatif, mengembangkan konsep, menguji dan mengevaluasi desain, serta menerapkan solusi yang memadai. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang metode proses desain yang umum digunakan. 1. Penelitian awal. Tahap ini melibatkan pengumpulan informasi dan penelitian untuk memahami konteks desain, pemahaman tentang pengguna, tren industri, serta batasan dan kebutuhan yang relevan. Ini melibatkan interaksi dengan pemangku kepentingan, studi, literatur, survei, atau observasi langsung. 2. Analisis kebutuhan. Setelah informasi dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menganalisis kebutuhan yang ada. Tim desain harus mengidentifikasi masalah yang perlu dipecahkan, tujuan desain yang harus dicapai, serta kebutuhan dan preferensi pengguna yang harus terpenuhi. 3. Pembentukan konsep. Tahap ini melibatkan pembentukan konsep awal berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Tim desain menggunakan metode brainstorming, sketsa, atau mode kasar untuk menghasilkan berbagai ide desain yang kreatif. Konsep-konsep ini dapat diwujudkan dalam bentuk gambar, diagram alur, atau prototipe sederhana. 4. Pengembangan konsep. Setelah konsep-konsep awal dibentuk, langkah selanjutnya adalah mengembangkan dan memperbaiki konsep-konsep tersebut. Tim desain melakukan eksplorasi lebih lanjut dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti fungsi estetika, keandalan, dan faktor-faktor teknis lainnya. Proses ini melibatkan iterasi, evaluasi, dan diskusi antara anggota tim desain. 5. Prototipe. Setelah konsep-konsep dikembangkan, prototipe fisik atau digital dibuat. Prototipe ini berfungsi untuk menguji dan memvalidasi ide desain. Prototipe dapat berupa model 3D, mockup, wireframe, atau versi digital yang interaktif. Pengujian dan umpan balik dari pengguna atau pemangku kepentingan lainnya membantu dalam memperbaiki desain. 6. Evaluasi dan pengujian. Tahap ini melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap prototipe untuk memastikan bahwa desain memenuhi tujuan dan kebutuhan yang telah ditetapkan. Pengujian dilakukan untuk menguji kinerja, keandalan, fungsional, serta pengalaman pengguna. Hasil evaluasi dan umpan balik pengguna digunakan untuk memperbaiki desain dan mengidentifikasi area yang memerlukan perubahan. 7. Refinement. Berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik, desain diperbaiki dan dipoles lebih lanjut. Perubahan dilakukan pada prototipe baik dalam hal fitur, material, atau desain visual. Proses ini bisa melibatkan beberapa interaksi hingga desain mencapai tingkat kepuasan yang diharapkan. 8. Implementasi. Setelah desain dikembangkan dan diuji secara memadai, tahap implementasi dimulai. Rincian desain yang lebih terperinci disiapkan, termasuk spesifikasi material, pemilihan teknologi, dan aspek produksi. Desain yang final siap untuk diimplementasikan dalam bentuk produksi massal, pengembangan sistem, atau peluncuran produk. Selama keseluruhan proses desain, penting untuk menjaga komunikasi yang baik antara anggota tim desain, mempertimbangkan umpan balik pengguna, serta melibatkan pemangku kepentingan yang relevan. Metode ini dapat disesuaikan dan diadaptasi sesuai dengan kebutuhan proyek dan pendekatan yang digunakan oleh tim desain.